Kami persilakan Pak Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin sini uni adik-adik semua yang bergabung pada sore hari ini. Diskusi yang sangat menarik pastinya udah. Jadi kalau menurut saya bahwa memang persoalan di Sumatera Barat itu kita mesti memahami core problemnya apa. Sebelum kita bicara ke depan pengembangannya akan harusnya seperti apa. Mungkin saya nggak tahu apakah dari pembicara yang hadir sore hari ini sudah seberapa sering datang ke Sumatera Barat, kemudian menyaksikan fakta-fakta dan kenyataan yang terjadi di Sumatera Barat. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, kalau kita bicara harus pengembangan ke depan, tentu kita harus lihat fakta yang terjadi pada hari ini. Nah, menurut pendapat saya, karena saya cukup sering pulang ke Padang, ya mungkin hampir tiap bulan ke sana ke Padang, kemudian mengamati, mencermati, ikut terlibat dengan masyarakat, kita melihat bahwa persoalan yang utama itu adalah memang ada gap di dalam perception antara generasi muda dengan generasi senior yang ada di Sumatera Barat. Ini yang menyebabkan terjadinya letupan sosial yang luar biasa. Kalau kita lihat di Padang itu hari ini kan tawuran di mana-mana. Nah, kita tidak bisa menafikan ini sebagai dasar berpikir awalnya. Jadi tawuran di mana-mana. Kemudian juga kita lihat di Facebook anak-anak muda Minang itu bahasanya sangat kasar dan lain-lain. Nah, ini fakta yang terjadi yang tidak bisa kita pungkiri. Sebelum nanti kita bicara apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena ada ruang yang seolah-olah tertutup buat generasi muda Minang yang ada di Sumatera Barat. Yang disebabkan oleh paradigma kita yang lama yang mengunci kreativitas mereka. Ini juga kita lihat bahwa tidak tersedianya ruang publik yang cukup untuk beraktivitas positif di Sumatera Barat. Ini yang menyebabkan mereka mencari penyaluran emosi ke hal-hal yang lebih tidak produktif. Ini satu persoalan sendiri yang kita dorong. Saya sering berdiskusi dengan beberapa kepala daerah, tentunya kita akan menyiapkan lapangan futsal, kemudian menyiapkan tempat co-working space, kita akan buat taman digital, sehingga mereka lebih punya tempat untuk mengaktualisasikan diri dan menuangkan emosinya ke hal yang lebih positif. Ini satu hal yang saat ini problem yang kita hadapi dan harus kita dorong bersama. Jadi ini satu persoalan. Kemudian kalau kita bicara ke depan bagaimana sebaiknya pengembangan generasi muda ke depan, udah Fazli, kita harus tidak bisa lepas dari banyaknya opportunity baru yang muncul di era sekarang ini yang zaman dulu tidak ada. Nah, kita melihat salah satu opportunity yang paling besar itu adalah menjadi di bidang IT development. Saat ini saya sendiri sedang mengembangkan di Padang itu sebuah tempat development house untuk IT. Jadi kenapa kita pilih di Sumatera Barat? Salah satu contoh aja nih, Kenapa kita pilih di sana? Karena memang harga kita atau cost untuk pengembangan kita jauh lebih murah dibandingkan dengan wilayah daerah lain. Di mana saat ini seluruh startup itu sudah melakukan pengembangan IT development-nya itu di Yogyakarta karena cost-nya lebih murah. Bukan lagi di Jakarta, bukan lagi di Bandung. Nah, Sumatera Barat ini punya potensi yang luar biasa untuk besar di bidang IT development ini. Karena apa? Karena memang sekolah kita juga banyak, tenaga kerja kita banyak yang bergerak di bidang memiliki kemampuan di bidang IT development ini. Ini salah satu peluang yang menurut saya bisa dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Barat. Yang kedua adalah di bidang, tentu saja di bidang tourism, pariwisata. Pariwisata juga sebetulnya Sumatera Barat ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang pariwisata, dan semua kita tahu. Baik itu secara lokasi, secara alam, secara akses, dan lain-lainnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian yang memang terjadi gap yang luar biasa itu adalah antara university dan atau tempat pendidikan dengan penerima lapangan pekerjaan. Ini harus ada komunikasi yang intens menurut saya. Karena jangan sampai yang terjadi hari ini adalah universitas berjalan dengan programnya sendiri, kemudian tetapi tanpa melibatkan apa yang diharapkan oleh dunia usaha. Nah, gap ini yang menyebabkan tingginya
jurang perbedaan antara hasil produksi daripada university dengan apa yang di-expect oleh dunia usaha. Jadi menurut saya, ke depan memang harus lebih intens komunikasi antara universitas, mungkin bisa dimulai dari Sumatera Barat. Universitas-universitas di Sumatera Barat kita harus dorong untuk mampu berkomunikasi dengan dunia usaha, mengembangkan satu program sendiri yang memang lulusannya bisa langsung diterima oleh dunia usaha. Ini sebagai pembuka kurang lebih seperti itu udah. Baik, terima kasih banyak.